Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini masih pada tema 3, subtema 2 untuk muatan mapel PPKN, yaitu benda di sekitarku. Subtemanya wujud benda. Kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu memahami makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, dengan menuliskan pendapat tentang hidup sederhana, siswa dapat memaparkan arti penting hidup sederhana dengan tepat. Dengan membuat refleksi diri tentang hidup sederhana, siswa dapat menceritakan pengalaman hidup sederhana. Nah, ayo kita belajar. Sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, ayo mengamati. Lani sering membantu ayahnya menjaga toko. Lani membantu ayah menimbang bahan-bahan makanan. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anak yang sederhana. Ingat ya, orang tua Lani cukup berada, maksudnya berada itu apa? Orang yang berkecukupan alias agak kaya gitu ya. Namun Lani anak yang sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, tidak sering berfoya-foya ya. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Ayo diskusikan dengan teman sekelompokmu. Lah, ini tidak usah diskusi. Lingkari kata-kata berikut yang sesuai dengan hidup sederhana. Boleh saling bertanya di rumah dengan siapapun yang ada di rumah. Rendah hati tidak sombong ya, suka merendah, tidak bergaya-gaya ya. Biasa gitu ya, rendah hati, sederhana gitu ya. Itu rendah hati. Mubazir itu suka menyia-nyiakan sesuatu. Misalkan menulis, hari ini pakai buku satunya, besoknya nggak mau lagi, ganti buku yang lain. Nah, sisanya buku itu untuk apa? Nggak ada gunanya, padahal itu masih bisa dipakai untuk menulis. Jadi itu namanya perbuatan mubazir, menyia-nyiakan sesuatu yang masih bisa dimanfaatkan. Pelit sudah jelas ya, pelit ya. Secukupnya itu tidak berlebihan ya, tidak berlebihan. Boros ya, boros itu suka membelanjakan sesuatu atau menghabiskan sesuatu yang berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan tapi melebih-lebihkan. Berlebih-lebihan ya, berlebih-lebihan tidak hanya bisa uang, bisa makanan berlebih-lebihan, bisa juga membeli sesuatu yang banyak padahal kita butuhnya satu ya. Jadi secukupnya aja, nggak usah berlebih-lebihan. Cermat dalam melihat sesuatu, pertanyaan atau apa-apa atau lingkungan kita itu cermat ya. Cermat itu mudah memperhatikan, yang dalam memperhatikan sesuatu itu betul-betul bisa memilah antara yang perlu diperhatikan maupun tidak dengan cermat ya. Berbagi, suka berbagi, bila punya sesuatu suka memberikan kepada yang lain yang membutuhkan. Sombong, ini sombong tinggi hati, sama kebalikannya adalah rendah hati, merasa lebih dari yang lain ya. Sekarang hemat, kebalikan dari boros. Kalau hemat suka menabung atau mengusahakan sesuatu hanya secukupnya. Misalkan sudah punya pensil, ada temennya punya pensil baru, nggak usah beli karena uangnya ditabung. Untuk hidup hemat, nggak usah terlalu pengen seperti punya temannya. Nah, setelah itu jelaskan pilihanmu di depan kelas, nggak usah. Mengapa sikap sederhana penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pendapatmu. Mengapa hidup sederhana ditulis perlukan sehari-hari?
Iya, terserah kamu kira-kira mengapa kalau kita hidup sederhana. Karena setiap orang punya alasan sendiri-sendiri ya. Iya, bisa contohnya hidup menjadi lebih mudah, hidup menjadi lebih tenang, dan lain-lain. Nah, kamu pilih tugasnya adalah, ini kan perintahnya jelaskan pilihanmu di depan kelas, nggak usah dijelaskan di depan kelas. Jadi tugasmu tuliskan dari kata-kata ini, tuliskan mana yang baik menurut kamu. Ya. Pilih kata-kata yang baik menurut kamu. Ditulis di sini. Kemudian itu untuk nomor 1 ya, nomor 1, nomor 2-nya alasan mengapa kita harus hidup sederhana atau pentingnya sikap hidup sederhana. Seperti tadi, misalkan hidup menjadi lebih indah, hidup menjadi lebih tenang, hidup menjadi ya gitu, ataupun banyak teman, kita jadi banyak teman, banyak saudara ya, hidup menjadi rukun dan lain-lain. Silahkan diisi. Oke, lanjutnya diskusikan bersama temanmu, nggak usah diskusi tapi tanya-tanya kepada yang ada di rumah ya. Contoh sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tuliskan dalam bentuk cerita pada kolom berikut. Nah, ini yang penting kita itu dalam menuliskan cerita itu pakai huruf besarnya betul dan tanda akhirnya betul. Titik misalkan Budi, B-nya besar, suka memberi temannya, titik. Kemarin K-nya besar, dia memberi saya permen yang enak sekali, titik. Padahal P-nya besar, padahal permennya hanya 2. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ini 3 kalimat saja ya, membuat cerita 3 kalimat yang diawali dengan huruf besar, nama orang juga huruf besar, diakhiri dengan tanda titik. Setelah titik huruf besar lagi ya, huruf besar lagi. Kalau ada nama orang diberi pakai huruf besar, terus huruf besarnya hanya di awal kata loh ya, jangan di semua kata tapi di awal kata. Terus di akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran. Oh maaf, ini masih ada ya. Kamu telah belajar tentang sikap sederhana, kemudian renungkan pernyataan berikut. Jawablah pernyataan berikut dengan jujur, beri tanda centang sesuai jawabanmu. Nah, nanti jawabannya ditulis angkanya, ini tidak usah ditulis, langsung nomor 1 setuju, nomor 2 pilih setuju, apa ragu-ragu, apa tidak setuju. Saya telah mengerti arti hidup sederhana. Kamu sudah mengerti apa belum? Kalau kamu belum, ya tanya-tanya lagi, nggak apa-apa ya. Kalau sudah mengerti, oke setuju. Kalau kurang mengerti, ragu-ragu. Saya telah menerapkan hidup sederhana. Kalau kamu suka foya-foya, ya ragu-ragu. Tapi kalau kamu secukupnya, gak pernah marah-marah minta orang tua. Kalau sudah punya 1 buku, tidak boleh marah-marah minta buku yang baru. Itu namanya hidup sederhana. Memanfaatkan buku bekas pun itu termasuk hidup sederhana. Keluarga saya telah menerapkan hidup sederhana. Ya, dilihat keluarganya suka shopping saja apa tidak, terus suka bersaing dengan tetangga apa tidak. Kalau tidak, secukupnya dicentang setuju atau tulis setuju, nomor 3 setuju gitu. Saya merasa nyaman dengan hidup sederhana. Kira-kira enak enggak ya? Kalau merasa enak hidup sederhana, ditulis setuju. Saya akan menerapkan sikap hidup sederhana, centang setuju gitu misalkan. Itu terserah kamu ya. Oke. Orang tua mengajak siswa diskusi dengan penerapan hidup sederhana di rumah. Nah, kalian ini silahkan ngobrol dengan keluarganya, siapapun yang ada di rumah. Oke, terima kasih.
untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.